Halo, selamat sore semuanya. Semoga hari ini kabarnya sehat semua. Hari ini saya ingin berbagi sedikit cerita ya buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Khususnya mungkin untuk teman-teman yang berada di Korea ataupun yang di Indonesia ya. Kasus ini banyak banget terjadi hampir di seluruh belahan dunia, dan itu adalah salah satu sindikat terbesar ya yang marak saat ini. Jadi hari ini saya itu baru pulang dari tempat kantor pengacara saya di wilayah Gangnam. Kenapa sih saya harus bolak-balik untuk ketemu sama pengacara, ngurus ini ngurus itu? Jadi kejadiannya itu sudah agak lama, sudah berjalan 3 tahun ini ya. Saya itu kena scam untuk voice phishing. Nah, scam ini itu tidak hanya terjadi di negara saya tinggal sekarang, tapi terjadi juga di seluruh belahan dunia. Hampir di setiap negara ada sindikat ini. Jadi scam untuk voice phishing ini adalah sindikat besar dan korbannya itu banyak banget, termasuknya saya. Semoga ini hanya terjadi sama saya ya, dan enggak untuk teman-teman semuanya di sana. Jadi kejadian ini tuh berlangsung 3 tahun berjalan ini, dan saya menunggu hasil konfirmasi atau hasil kejelasan dari kasus yang terjadi. Saya menggunakan jasa pengacara karena untuk saya pribadi saya nggak bisa ngurus sendirian. Pertama, saya pernah melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Nah, dari pihak kantor polisi itu mereka terkesan untuk gimana ya, tidak bersungguh-sungguh menangani kasus ini. Saya hanya memberikan laporan, tapi dari pihak kepolisian sendiri itu tidak menanganinya secara serius. Makanya saya langsung menggunakan jasa pengacara. Mungkin kalau jumlahnya tidak terlalu besar, saya nggak perlu menggunakan jasa pengacara. Cuman karena jumlahnya yang lumayan besar, dan menurut saya itu juga uang yang tidak sedikit ya, karena itu uang yang berhubungan dengan banyak lini ya, untuk usaha dan untuk ada beberapa uang teman juga gitu. Dan sampai hari ini karena kejadian itu saya sungguh merasa banyak bersalah tentunya, kepada semua pihak, kepada beberapa pihak juga, terutama untuk teman atau kerabat yang mungkin pernah bersangkut paut dengan masalah ini gitu. Ada beberapa pihak yang bisa mengerti tentang kejadian ini, mau memahami, tapi ada beberapa juga yang sama sekali nggak mau mengerti gitu ya. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Saya hanya berdoa semoga ini hanya terjadi sama saya aja dan tidak untuk orang lain atau orang yang tidak percaya tentang permasalahan ini ya. Memang ya, yang namanya uang itu sangat sensitif gitu. Kita tidak akan pernah tahu orang-orang di sekitar kita tanpa ada permasalahan atau musibah yang menimpa kepada kita ya. Mungkin ada sebagian teman, saudara, kerabat, atau bahkan best friend ya, itu menjadi bagian yang sangat dekat untuk kita ketika mungkin kita sedang berada di titik yang ada lah ya istilah katanya gitu. Tapi ketika kita berada di kondisi terpuruk, satu persatu dari mereka itu pergi gitu ya. Mungkin dari kejadian ini saya banyak belajar tentang hal pertemanan itu sendiri, persaudaraan itu sendiri seperti apa, dan relasi itu seperti apa gitu. Sampai dengan hari ini kasus ini belum selesai gitu. Mungkin ada yang lebih besar jumlahnya dibandingkan saya. Itu kalau dijumlahkan dalam uang won itu sebesar
70 ok won, 700 juta won ya. Mereka itu tertipu atau kena voice phishing ya. Mungkin orang itu bisa jadi gila gitu, karena saya sendiri pun dengan jumlah yang mungkin tidak sebanyak itu, saya mengalami mental down yang lumayan. Saya mengalami mental illness ya. Saya merasa kehilangan rasa percaya diri tentunya satu, kemudian rasa semangat, selalu menyalahkan diri sendiri, ingin melakukan bunuh diri dan yang lain-lain, karena banyaknya tekanan dari sana sini atau banyak berbagai pihak yang menekan saya yang berhubungan dengan uang ya tentunya gitu. Sampai hari ini pun saya masih memiliki banyak hutang, bisa dibilang seperti itu. Sebagian hutang yang bisa saya lunasi saya dengan cara cicil, tapi meskipun sudah saya cicil, saya belum bisa menyelesaikan semuanya. Dan di satu sisi saya juga harus harus menenangkan diri ya, bisa dibilang seperti itu. Ya, kita bisa banyak belajar dari sebuah kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan, kita tidak akan pernah belajar hal apapun ya. Karena ada kesalahan itu, maka ada solusi, ada hari ini, dan ada pengalaman-pengalaman besar yang kita jalani gitu. Begitu juga dengan saya pribadi gitu loh. Jadi voice phishing itu dulu itu terjadi ketika ada sebuah pesan masuk ke handphone, dan harusnya saya tidak menanggapi pesan itu ya, tapi kesalahan dan hal fatal yang saya lakukan saat itu, kalaupun waktu bisa diulang kembali ya, mungkin saya nggak akan melakukan hal itu. Saya melakukan hal yang fatal. Saya merespon pesan tersebut, kemudian karena waktu itu juga bertepatan sekali dengan saya ada usaha yang sangat mirip sekali dengan apa yang sudah di SMS-kan tersebut gitu. Jadi menurut saya itu berkaitan dengan usaha yang saya jalankan waktu itu ya. Saya nggak tahu dari mana caranya orang itu tahu tentang saya, tentang nomor telepon, tentang usaha yang saya jalankan, saya sedang melakukan apa. Itu saya nggak tahu bagaimana caranya, ataukah dengan cara handphone saya itu disadap atau bagaimana, saya nggak ngerti ya. Atau mungkin dari orang terdekat saya yang memang sengaja melakukan hal ini. Saya bisa bilang begitu, tapi saya tidak bisa menuduhnya. Nah, pada intinya karena itu menurut saya berkaitan waktu itu, makanya saya respon sampai dengan terjadi yang namanya transaksi gitu ya. Nah, di transaksi itulah saya kehilangan untuk hal yang tidak bisa kembali gitu loh, karena uang yang sudah ditransferkan tersebut tidak bisa kembali kalau kita tidak ketemu langsung dengan orangnya dan segala macamnya. Jadi uang itu masuk bukan ke nomor rekening pribadi sebetulnya. Uang yang saya transferkan itu masuk ke nomor rekening perusahaan ya. Tapi yang jadi masalah adalah ada seseorang yang meminjamkan izin usahanya atas nama dia pribadi, dan nomor rekeningnya itu pun atas nama si orang tersebut gitu. Itu adalah orang Korea ya gitu. Jadi setelah uang masuk ke rekening perusahaan tersebut, terjadilah hal yang tidak saya inginkan gitu, sampai tersadarkan bahwa oh ya, saya kena scam. Akhirnya saya laporkan hal tersebut ke kepolisian dengan kasus kriminal.
penipuan dan sebagainya. Setelah ditelusuri, setelah diselidiki, masuk ke pengadilan ini dan itu sampai sekian lama, baru ketahuan bahwa di situ adalah terjadi pencucian uang ya. Uang yang saya kirimkan itu masuk ke rekening perusahaan. Nah, rekening perusahaan itu atas nama orang Korea. Nah, orang Korea ini ternyata meminjamkan buku tabungannya kepada rekanan kerjanya. Nah, rekanan kerjanya ini menyalahgunakan rekening tersebut untuk hal yang tidak baik gitu. Jadi uang yang sudah masuk ke rekening tersebut itu dialihkan ke transaksi ke luar negeri lagi gitu. Jadi uang itu dikirimkan ke luar negeri lagi dalam bentuk sistem apa itu namanya ya, saya kurang tahu. Yang penting uang itu sudah keluar dari rekening yang pertama ini gitu. Jadi terjadi tindak pencucian uang di situ. Jadi yang masuk ke rekening tersebut itu nggak hanya saya aja. Jadi ada beberapa orang yang melakukan transaksi yang sama ke rekening tersebut dan uangnya itu dilarikan lagi ke rekening lain gitu. Dan setelah dideteksi, diinvestigasi dan yang lain-lain, ternyata uang itu masuk ke salah satu nama lagi di negara lain selain dari negara Korea ya. Jadi orang itu sudah mentransferkan lagi uangnya ke orang yang berada di luar negeri lagi gitu. Jadi dan itu tidak bisa diusut karena apa? Karena orang yang punya rekening tersebut, satu, dia nggak tahu menahu tentang uang tersebut ya. Kemudian yang kedua, dia nggak bisa bertanggung jawab di situ karena dia pun merasa menjadi korban gitu loh, korban dari tindak kriminal ini gitu. Ini adalah sindikat besar yang terjadi di Korea sendiri. Banyak banget orang yang tertipu dengan hal-hal seperti itu ya. Jadi pelakunya itu adalah orang Korea dan mereka bersindikat dengan beberapa orang di luar negeri. Jadi mereka melakukan sistem pencucian uang seperti itu, money laundry. Jadi itu sangat susah untuk diusut. Saya tadinya sedikit berharap untuk ada hasil yang baik gitu ya, meskipun tidak kembali 100%, paling ya setidaknya 50% lah seperti itu. Tapi apa yang terjadi sampai hari ini, kasus itu tidak bisa diselesaikan oleh pengacara ya. Jadi teman-teman semuanya, meskipun kita menggunakan jasa pengacara, itu belum tentu semua kasus yang ditangani oleh seorang pengacara itu bisa selesai dengan sempurna gitu ya. Jadi kadang banyak teman-teman yang tidak bisa memahami itu, karena dari salah satu rekanan saya pun menganggap itu adalah bullshit gitu. Bullshitnya kenapa? Terlihat dia merasa ini terlalu bertele-tele, memakan waktu lama. Kalaupun kamu sudah menggunakan pengacara, harusnya ini cepat kelar gitu, tapi pada kenyataannya ini nggak bisa kelar gitu, nggak bisa selesai. Jadi kayak saya pribadi pun ini jadi pelajaran yang sangat berharga. Dan saya sangat berhati-hati lagi tentang SMS yang masuk, telepon yang masuk, dan segala macamnya itu yang berhubungan dengan media sosial ataupun email yang masuk ke saya. Itu benar-benar saya filter lagi apakah itu benar atau enggak gitu. Karena kondisi scammer ini, mereka itu tahu apa yang kita lakukan gitu, sampai di titik mana kita melakukan sebuah hal itu mereka tahu semuanya. Kadang kan kita secara tidak sadar itu termanipulasi dengan itu semua, karena kan kadang kita sibuk banyak pikiran ini dan itu, pengen menyelesaikan hal-hal yang sedang kita kerjakan gitu ya, sampai terkadang kita tuh nggak terlalu memfilter bagian itu, dan akhirnya ya sudah terjadi seperti apa yang terjadi pada saya hari ini gitu. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting saya cuma berpesan untuk teman-teman semuanya supaya ke depan tuh hati-hati dalam menggunakan jaringan internet ya, jejaring internet dan segala macamnya gitu.
dan untuk beberapa rekanan, teman atau orang yang mungkin ada keluh kesah dengan saya, pastinya mereka marah karena ini berhubungan dengan uang. Tapi saya udah berupaya untuk mencarikan solusi, tapi belum maksimal. Tapi saya percaya dengan semua ini ada hikmah baik untuk saya pribadi dan untuk orang yang berhubungan dengan semua ini, gitu ya. Mungkin dengan kejadian ini itu bisa menyelamatkan dia dari hal yang tidak baik, meskipun untuk saat ini itu adalah menjadi hal yang sangat menjengkelkan, mengecewakan, merugikan. Tapi saya bisa pastikan di balik semua ini ada hikmah yang baik untuk kita semuanya. Oke, jadi thank you untuk teman-teman semuanya. Selalu berhati-hati dengan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian dapatkan melalui media sosial, email, telepon, ataupun SMS. Oke, jaga kesehatan, jaga diri baik-baik, dan semoga selalu berada di jalan yang terbaik. Thank you.